Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah subuh Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Marilah kita syukuri nikmat subuh dengan umur yang terukur dan dengan nafas yang terbatas. Tidak terasa kita sudah berpuasa 6 hari dan hari ini adalah hari yang ke-7. Artinya sudah 1 pekan kita ini, dan berarti kurang 3 pekan yang akan kita jalani lagi. Ramadan seolah-olah baru kemarin kita sambut dengan kalimat ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Namun begitu cepat waktu ini berlalu karena kita isi dengan ibadah demi ibadah. Mudah-mudahan puasa dan seluruh amalan ibadah kita, walaupun masih banyak kekurangannya, Allah berkenan untuk menerimanya. Jamaah subuh rahimakumullah, pada subuh kali ini perkenankanlah saya menghantarkan sebuah tajuk ukuran kesyukuran. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha mensyukuri. Allah menggunakan kata syakir sebagaimana Allah menceritakan tentang Safa dan Marwa. Innas Safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kenapa Allah ketika bercerita tentang Safa dan Marwa Allah menggunakan kata syakir? Sesungguhnya kata Safa dan Marwa itu berkaitan dengan sebuah asbabun nuzul menangisnya Ismail. Seandainya Ismail tidak menangis di padang pasir, mungkin tidak akan ada cerita tentang Safa dan Marwa. Menangisnya Ismail itu berkaitan dengan persoalan kehausan. Orang yang haus akan merasa kerongkongannya tercekik. Siapapun dia, bayi yang masih kecil maupun orang dewasa yang sudah besar. Berkaitan dengan puasa yang kita tunaikan ini, ketika kita meneguk air yang pertama, disitulah kenikmatannya. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bahwa rasa syukur itu adalah ketika kita mendapatkan nikmat yang mengalir pertama kali di kerongkongan kita. Maka Allah mengingatkan kembali bahwa untuk mencari air itu membutuhkan ikhtiar. Safa dan Marwa adalah simbol ikhtiar. Allah perintahkan untuk naik ke bukit
bahwa orang berusaha itu harus setinggi mungkin. Gantungkan cita-citamu di atas bintang Suraya. Itu pepatah Arab mengatakan bahwa kalau kita memiliki keinginan tertentu, jangan tanggung-tanggung. Berusahalah sebagaimana usahanya Siti Hajar. Walaupun tidak ada air, yang itu pun hanya fata morgana, tetapi dengan engkau mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, dan mendaki di tempat yang tinggi, maka ketika engkau mendapatkan air itu, walaupun bukan di tempat itu, rasa syukur itu Allah ingin tunjukkan bahwa Allah pun memberikan contoh kita bagaimana cara bersyukur. Jamaah subuh rahimakumullah, dalam hadis qudsi Allah menandaskan walam malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwaya. Barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmatku dan tidak mau bersabar atas segala musibahku, maka persilahkan engkau keluar dari langitku dan cari Tuhan lain selain aku. Itu artinya tantangan yang tidak mungkin dilakukan, karena tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada bumi yang layak untuk dijadikan lahan kehidupan. Begitulah berarti syukur dan sabar itu adalah harga mati. Maka bagaimanapun kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita terima, syukurnya harus nomor satu. Rasulullah SAW mengajari kita cara bersyukur. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fauqakum fahuwa azdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kalau engkau ingin bersyukur, kata Nabi, coba lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan kau selalu lihat orang yang berada di atasmu, supaya kau tidak menutupi nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu. Menarik untuk kita renungkan tentang melihat ke bawah ini. Kecenderungan manusia itu melihat orang yang ada di atas. Dia akan silau melihat gedung yang tinggi, yang bertingkat, mewah. Itu yang selalu menjadikan manusia itu terpesona, menjadikan dia takjub, padahal itu akhirnya menurunkan derajat kesyukuran. Coba kalau kita lihat ketika kita sudah punya rumah, lihatlah orang yang belum punya rumah. Kalau kita sehat, lihatlah orang yang sakit. Kalau kita pejabat, lihatlah rakyat bawah. Kalau kita berada di atas, lihatlah yang ada di bawah kita. Artinya, begitu banyak orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat senikmat kita. Maka jangan pernah melihat nikmat orang lain, karena rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Saya ulangi lagi, rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Kalau Allah berikan rezeki pada kita, bisa saja hanya lewat. Bisa juga rezeki orang lain kemudian kita dapatkan. Dan begitu seterusnya. Ada orang yang belum menikah tapi dia sudah dapatkan pekerjaan. Sebaliknya, ada yang orang sudah dapat pekerjaan tapi dia belum menikah. Ada orang yang sudah menikah tapi belum diberikan keturunan. Ada juga orang yang sudah diberikan keturunan
tapi mungkin anak-anaknya durhaka kepadanya. Begitu banyak rahasia yang Allah berikan pada kita supaya kita pandai-pandai bersyukur. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur, dan jadikan aku hamba-Mu yang pandai bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, walaupun nikmat itu kecil, tetapi bersyukurlah. Karena memang dunia ini, kata Nabi, ad-dunya zillun zail. Dunia itu ibarat bayangan yang tidak pernah bayangan itu mengenai kita. Bayangan itu selalu mengenai orang lain. Apa yang kita dapatkan seolah-olah lebih kecil daripada orang lain dapatkan. Padahal orang lain itu justru melihat kita betapa nikmatnya kita. Ada sebuah kejadian suatu saat saya mendapati perbincangan antara seorang sopir dengan kernet mikrolet. Di saat dia ditangkap oleh polisi, dua-duanya ini saling menyalahkan satu sama lain. Kata kernet, itulah salahnya jadi supir. Katanya supir, enak jadi kernet. Dia tidak perlu punya SIM dan STNK. Dia hanya cukup berteriak-teriak saja untuk memanggil penumpang. Kata kernet tidak mau kalah. Seandainya kaki ini bukan ciptaan Allah dan mulut ini bukan ciptaan Allah, sudah lama aku tidak akan jadi kernet. Karena enggak akan mungkin memanggil-manggil terus naik turun menjadi kernet. Jadi antara sopir dan kernet saling memandang satu sama lain. Dianggap bahwa sopir itu lebih enak daripada kernet. Sementara kernet mengatakan begitu sebaliknya. Begitulah kehidupan. Kalau kita hanya melihat orang lain saja, tetapi kita tidak melihat nikmat yang Allah berikan pada diri kita sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 menarik untuk kita lihat. Diawali kata-kata itu dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, sementara ditutup dengan walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Apa hubungannya Ramadan di kata yang di atas ayat itu dengan kata penghujung yang Allah menyuruh kita untuk menyempurnakan waktu dan juga menerima petunjuk yang Allah berikan agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Ternyata kalau kita lihat dari sigot kalimatnya, bahwa la'allakum tashkurun itu seperti la'allakum tattaqun. Bahwa kata la'alla itu adalah sifatnya doa, sifatnya permohonan, dan permohonan itu membutuhkan proses. Dan kata tatakun itu fi'il mudhari, dan la'allakum tashkurun itu juga fi'il mudhari. Apa faedahnya fi'il mudhari di dalam bahasa Arab? Yaitu sebuah kata kerja yang menunjukkan dia berproses. Tidak bisa kita langsung tiba-tiba jadi orang yang takwa karena puasa, dan juga tidak bisa kita itu tiba-tiba jadi orang yang pandai bersyukur karena Ramadan. 1 bulan penuh itu adalah sebuah proses yang panjang, supaya hari demi hari kita meningkatkan rasa syukur itu, dan begitu di penghujung Ramadan kesyukuran kita paling tinggi dan meningkat. Maka ketika ada seteguk air yang kita nikmati ketika berbuka, jangan lupa zahabat dzama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah.
memang sudah basah rasa dahaga yang ada di kerongkongan, hilang rasa hausnya. Semoga Allah tetap menetapkan pahalanya jika Allah menghendaki. Disitulah maka setetes air pun harus kita syukuri, secuil makanan pun harus kita syukuri. Kita tidak boleh menghina makanan apapun yang ada yang Allah berikan. Begitulah bagaimana kita bersyukur dan bagaimana kita harus mensyukuri puasa dan Ramadan yang ada di tahun ini. Dalam situasi pandemi seperti ini, semoga tidak akan mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur, kita akan tumbuh subur dan makmur. Tetapi kalau kita kufur, kita akan jatuh tersungkur dan bahkan terkubur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Air telaga warnanya biru, tempat mandi si anak dara. Kalaulah ada kata keliru, jangan simpan di dalam dada. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.